Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Calodia. Saya dari S1 Pendidikan Tata Busana angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab kesatuan sila-sila Pancasila sebagai filsafat. Sebelum membahas lebih dalam tentang bab itu, alangkah lebih baik jika kita mengerti tentang apa sih arti filsafat atau apa sih arti filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Jadi bila digabung, filsafat atau filosofia merupakan cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Lah, berdasarkan penjabaran di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat Pancasila merupakan mencintai Pancasila dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jika disimpulkan, arti filsafat Pancasila merupakan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, B, kita masuk ke dalam kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah antropologi atau hakikat manusia dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila, meliputi dasar antropologi atau hakikat sila-sila Pancasila yang menjadikan manusia sebagai subjek yang memiliki hakikat mutlak. Yang kedua, epistemologis Pancasila. Pancasila sebagai suatu filsafat pada hakikatnya juga berupa suatu sistem pengetahuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila ini digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia beserta masyarakat Indonesia dalam memandang realita alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan meliputi dua hal, yaitu sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Artinya bukan berasal dari bangsa lain, bukan hanya merupakan pemikiran seorang atau beberapa orang saja, namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan kata lain, bangsa Indonesia adalah sebagai kausa material Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religius. B. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal dan logis, termasuk juga dalam arti sila-sila Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis, berbentuk piramida yang artinya setiap sila-sila Pancasila saling menjiwai satu sama lain. Di mana artinya sila pertama menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Dan begitu pun sebaliknya, sila kedua, 3, 4, 5 juga menjiwai sila pertama. Selalu bersiklus seperti itu sampai sila kelima. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan yang logis memiliki 3 hal, yaitu 1. Universal, kedua kolektif, ketiga khusus. Universal yang artinya isi arti sila-sila Pancasila merupakan inti sari atau esensi Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak deviasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realitas praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua itu kolektif. Artinya arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga itu khusus, yaitu isi arti Pancasila dalam realitas praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus, konkret, serta dinamis.
Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila terhadap pengetahuan manusia. Menurut Pancasila, bahwa hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok berupa susunan kodrat yang terdiri atas raga atau jasmani dan jiwa atau rohani. Raga merupakan unsur fisik, sedangkan jiwa terdiri atas unsur-unsur potensi jiwa manusia, yaitu pertama ada akal, kedua rasa, ketiga kehendak. Berdasarkan penjelasan di atas, Pancasila sebagai filsafat mengakui beberapa hal. Yang pertama, kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, kebenaran empiris, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Yang ketiga adalah mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.